Basement Opinion. Mitra Bisnis BEM UI menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat mengkriminalisasi kegiatan demo. Dalam salah satu pasalnya, jika melakukan demo atau pawai tanpa pemberitahuan dapat dipidana penjara 1 tahun. Sementara di undang-undang sebelumnya tidak ada aturan mengenai pidana penjara itu dan hanya menyebut dapat dibubarkan. Apa komentar Anda mengenai adanya hukuman penjara untuk demo tanpa pemberitahuan ini? Silakan di 6339160, 6339160. Peraturan itu sudah bagus sekali itu. Jadi harus ada pagar-pagarnya. Orang kambing aja bisa diatur. Masa manusia nggak bisa diatur? Kalau nggak diatur ya jadi kambing-kambing liar, lari kemana-mana. Jadi itu hanya kadrun-kadrun yang nggak bisa terima itu. Terima kasih. Kalau saya punya komen sama netral, membangun. Undang-undang kan manusia yang bikin, kan bisa ketinggalan zaman. Masa nggak boleh demo apa nggak istilahnya nggak usah pakai izin. Mau dijadi apa negara ini? Sebebasnya bener. Mentang-mentang demokrasi kebablasan. Seperti ajar apa juga, agama juga masih bisa ketinggalan zaman. Zaman sekarang zaman modern, mesti dirubah juga. Bukan agama tuh semua nggak bisa dirubah. Agama apapun. Terima kasih. Komentar saya gini, itu aturan yang cukup bagus. Hanya saja pemerintah mesti siapin dulu penjaranya apa cukup nggak gitu loh. Karena yang sekarang aja yang ditahan aja banyak yang diremisi dan dilepasin gitu. Karena ada salah satu alasan kapasitasnya kurang. Nah sedangkan kalau untuk aturan baru ini, apalagi orang demo sekali ditangkap kan banyak. Nah, jadi lokasi buat penjaranya itu cukup nggak gitu, itu harus dipikirkan. Terima kasih. Saya gampang-gampang aja. Kalau BUI atau mereka-mereka yang suka turun ke jalan tanpa agenda yang pasti dan lebih cenderung mengganggu masyarakat umum, artinya tindakan itu sudah benar. Jadi dilanjut. Memang saat ini demo-demo itu terlalu berlebihan cara pengungkapannya. Padahal kalau mau menyampaikan masukan atau protes, bisa juga cuma lewat media sosial. Tidak harus unjuk rasa mengumpulkan banyak orang, lalu tidak bisa mengendalikan orang-orang itu. Terima kasih. Demo itu adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi, menyampaikan aspirasi masyarakat, orasi-orasi untuk memberitahukan atau menghimbau pemerintah untuk tidak terlena dengan keputusan-keputusan ataupun pengguliran keputusan ya. Jadi artinya memang itu diizinkan dalam demokrasi. Cuma sekarang kan jadi masalah. Kenapa demo itu tidak ada pemberitahuan? Ini kan jadi masalah juga buat aspirasi mahasiswa. Harusnya dikasih tahu aja kalau memang tujuannya jalurnya real dan benar serta berintegritas dan masif, ya dikasih tahu lah. Kalau tidak ada pemberitahuan nanti orang juga bingung, aparat keamanan jadi bingung. Nah ini yang kalau betul-betul undang-undangnya seperti itu sampai dimasukkan ke dalam pidana itu harusnya direvisi lagi ya, jangan sampai terlalu terlalu destruktif ya, terlalu menyatakan hal-hal yang kurang baik, karena demo itu kan perwujudan. Harusnya ada korelasi yang baik lah, mahasiswa menyampaikan sebelum demo, aparat keamanan juga melegalkan atau membolehkan, sehingga terjadi harmonisasi, bukan nanti malah saling terjadi chaos ataupun kekacauan kan lebih repot lagi. Saya setuju tuh ya undang-undang itu diberlakukan, karena begini loh, kita lebih mementingkan ketertiban umum ya, belajar berbudaya. Nah kalau si kepala atau koordinator demonya nih tahu kalau dia mau demo itu belum dia minta izin, mestinya kan dia tahu diri dong, dia mesti minta izin dulu, ikutin aturan ya nggak. Nah kalau dia udah tahu tapi dia nggak lakukan, artinya dia sengaja melakukan itu untuk ya entah dia mau membuat kekacauan, ketertiban, melanggar ketertiban umum dan sebagainya. Jadi ini memang harus belajar, karena budaya orang-orang kita ini banyak yang ketinggalan zaman ya. Jadi jangan disamakan dengan kayak Barat lah. Kalau Barat melakukan itu mungkin ya dianggap lebih berbudaya, tapi kita lihatnya sekarang di Barat, mereka lagi resesi, di mana-mana kriminal ya kan.
Jadi susah, mendingan kita tertib. Terima kasih. Ya, saya pikir sepakat dengan adik-adik dari BEM UI ya, dan juga mungkin ini mewakili BEM-BEM dari universitas yang lain. Tetapi walaupun demo itu sendiri juga bisa juga dari buruh dan dari kalangan masyarakat lain. Karena sebenarnya kan demo merupakan alat menyampaikan aspirasi, sama seperti orang mengirim email, mengirim surat, kemudian menyampaikan beraudiensi tatap muka, itu semua adalah alat-alat untuk menyampaikan aspirasi. Sama seperti demo, yang tidak boleh itu ada demo yang anarkis, tentu anarkisnya akan terkena undang-undang pidana, bukan dikenakan daripada RKUHP yang baru ini. Jadi memang kalau RKUHP ini untuk melindungi orang atau lembaga yang sering akan didemo, misalnya DPR misalnya, atau ada perkantoran lain yang sering didemo, dia ingin melindungi dirinya dengan membuat RKUHP yang memang memprotek dirinya gini. Ini sedang membuat benteng sendiri atas potensi untuk menyerang dirinya, kira-kira begitu. Jadi memang setuju dengan agar ini jangan dilanjutkan lah seperti yang diminta oleh BEM UI. Terima kasih. Menurut saya sih antisipasi perkembangan zaman boleh-boleh aja, toh itu hanya pemberitahuan. Orang kalau mau demo itu kan pasti sudah niat mau demo, pasti ada persiapan, ada pengorganisasian. Jadi bukan kriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu tidak dimunculkan tiba-tiba dipakai pasal yang orang lain nggak tahu istilah kasarannya. Yang sudah wajar lah ada perubahan untuk yang lebih baik, diatur supaya polisinya bisa menyiapkan pengamanannya dengan baik. Apa ininya gitu loh. Kecuali memang punya niat nggak baik demonya. Jadi sengaja dibuat supaya aparat nggak siap, supaya nanti ada mau ini itu, ya lain urusannya kalau niatnya begitu. Saya sih setuju kok kalau hanya seperti itu loh ya, harus ada pemberitahuan. Kalau ada pemberitahuan ya sanksinya bisa pidana, ya nggak apa-apa. Makanya harus ada pemberitahuan gitu loh. Itu aja, terima kasih. Bahwa demo-demo yang terjadi itu hampir saya bilang itu adalah pesanan. Ada sponsor yang melatar belakangnya dan bayar lah, kita semua udah paham. Saya pikir sih setuju supaya tertib gitu, karena udah terlalu liar ya. Kejadian-kejadian yang kita lihat ini udah liar, mengganggu, sangat mengganggu kegiatan atau aktivitas sehari-hari kita ya. Setuju aja deh ini, diberlakukan aja. Toh koridornya jelas ya kan. Kalau demo harus lapor tuh ya, supaya aparat juga menjaga ketertiban, mengatur ketertiban. Udah diterapkan aja, 1000% setuju. Menurut saya setuju sekali dengan adanya aturan yang jelas mengenai lokalisasi tempat tertentu. Mereka yang menjadi sumber kehidupan kita, apa mau dikandangin juga? Kalau tanpa izin petani sawit, mak-mak yang mau demo minyak goreng, mau dikandangin juga tanpa pemberitahuan. Coba dikaji ulang lagi itemnya itu yang mana-mana yang harus dikandangin demonya itu. Jadi jangan semuanya, masih banyak kebutuhan rakyatnya ini belum terpenuhi. Jangan demo-demo yang udah ada pasalnya masih dikerjakan juga. Jadi kata begini, coba kembali lagi dikaji ulang lagi lah. Kalau pakai petani sawit kita demo dengan harga sekarang melorot betul, dengan mak-mak yang minyak goreng sampai detik ini masih bercokol sekian ribu, ketidakmampuannya rakyat sekarang itu. Mereka mengerjakan yang pasal-pasal udah ada, mereka perintah-perintah semua. Itu saja. Demo itu kalau tanpa pemberitahuan kan benar-benar mengganggu ketertiban umum gitu kan. Ada pengguna orang lain yang hak orang lain harus dihargai lah, gitu kan. Ya bahasanya si pendemo itu juga harusnya berpikir saling menghormati atau menghargai kan. Saya kenapa? Karena kalau sudah mengganggu, apakah itu layak disebut demo gitu kan. Nah, bahasa baik lagi, demo yang tanpa pemberitahuan pasti anarkis, jatuhnya pasti rusuh. Selalu kejadian begitu kalau dilihat. Ini mau dibilang ada laporan pun nanti judul-judulnya yang koordinatornya biasa bilang ada oknum. Nah itu yang sejauh ini aja, itu aja yang belum ada pemberitahuan ya balik lagi gitu loh. Emang balik lagi
yang saya juga nggak suka dari pihak pemerintah atau polisi ya atau DPR gitu ya. Baik, misalnya multi tafsirnya gitu loh. Itu menurut saya sih. Terima kasih. Saya kira itu undang-undang yang bagus ya. Kita lihat ya satu kutub yang liberal sekali kayak Amerika. Lama-lama rakyatnya bisa tenteng senjata kemana-mana. Mau begitu. Jadi semua harus diatur. Kita boleh demokrasi, tapi ada aturannya. Semua harus dalam koridor hukum supaya ini kita teratur. Jangan liberal kayak hutan rimba. Nanti semua perang-perangan, tembak-tembakan. Ya nggak? Kita nggak mau negara kita kayak begitu. Jadi bagus itu. Kalau bisa dilanjut lebih banyak. Kita lihat ini banyak masalah yang muncul hanya karena kebebasan. Jadi seenak perutnya. Makasih, selamat pagi. Undang-undang kan manusia yang bikin. Kok ketinggalan zaman rubah. Jadi bangsa kita bisa maju ya nih. Demokrasi kebablasan. Apapun boleh. Istilahnya bisa demo rusak jalanan, bikin macet. Istilahnya kalau demokrasi, kalau nggak punya duit boleh dong garung di toko, memperkosa di jalan, kan kacau. Tambah ya banyak ajaran agama yang sesat. Negara ini mau dibawa ke mana? Ya nggak ribet kan? Saya sih setuju, mesti tegas hukum. Kita lihat contoh, ya nggak? Kenapa kita nggak contoh sama asing? Terima kasih. Demonstrasi atau kritik itu dijamin di Undang-Undang Dasar 1945, di amandemen sebanyak 4 kali di pasal 28-nya, di mana berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar ini. Jadi ada dasarnya kuat. Di sila keempat dari Pancasila, itu yang intinya bermusyawarah dan mufakat, itu memang demokrasi, kritik itu dibolehkan. Berbeda dengan menghina memang tidak boleh. Karena yang dikritik itu kinerjanya para pejabat negara di lingkungan eksekutif, di lingkungan legislatif dan yudikatif. Bukan orangnya yang dihina, itu tidak boleh. Dan ini kalau bawa senjata dalam demo juga tidak boleh. Itu namanya perang, bukan demo atau kritik. Ya, demo kritik tidak membawa senjata. Dan ini kalau negara memang demokrasi di Indonesia, maka itu seharusnya dibolehkan, tidak ditangkap. Seperti RUU yang akan mau diundang-undangkan. Mau demo atau sedang demo bisa ditangkap, itu berbeda dengan undang-undang lama ya. Dan ini seharusnya tidak dipraktekkan karena ini sekali lagi Indonesia adalah negara demokrasi. Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara demokrasi dan bukan negara otoriter. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita lihat orang demo-demo sekarang itu seenak aja. Jadi biar bertanggung jawab. Itu kan semua fasilitas umum dari pajak, bukan pendemo aja yang bayar itu. Jadi yang menggunakan jalan dan fasilitas umum adalah masyarakat dan pembayar pajak. Kalau dia nggak bertanggung jawab dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan demo itu, berarti itu adalah liar, itu adalah penjahat ataupun maling atau perampok lah gitu, itu tidak bertanggung jawab. Dan juga sekarang mahasiswa dan lain-lainnya itu kayaknya udah kebablasan gitu. Mereka ini jadi alat politik dari pemain-pemain politik bayaran gitu. Dengan informasi bahwa itu mereka dibayar dengan nasi bungkus dan Rp15.000, mereka bisa melakukan semuanya. Sementara jalanan dan orang-orang yang bekerja yang siap untuk membayar pajak untuk negara ini, mereka diamkan ataupun mengganggu jalan operasional ekonomi. Jadi mendingan lebih tinggi lagi lah, karena kondisi yang demokrasi seperti ini kayaknya udah kebablasan dan yang lainnya pada banyak yang dirugikan daripada kemaslahatan untuk rakyat. Terima kasih. Dengan adanya undang-undang pidana setahun ini, lebih banyak baiknya hasil positifnya daripada negatifnya. Karena negara akan lebih tertib. Yang pendompleng itu juga harus pikir 2 kali. Saya kira itu. Kalau orang yang demo dengan tujuan benar itu nggak perlu harus khawatir ya. Terima kasih. Ini harus diperhatikan ya, berbeda antara demo kritik dengan menghina pejabat negara. Kalau hanya demo atau kritik itu memang dijamin Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang 45 yang dimana mengkritik atau berdemo itu termasuk yang dibolehkan dalam Pasal 28 Undang-Undang 45. Dan kalau menghina memang tidak boleh, itu berbeda jadinya. Jadi kalau demo
atau sedang demo atau mau demo itu ditangkap, itu berarti demokrasi tidak ada di negara ini, tandanya seperti itu. Atau otoriter yang sedang terjadi. Praktek otoriter ini yang melanggar justru undang-undang, Pancasila juga, pasal sila keempat ya, berusaha dan mufakat itu praktek demokrasi. Jadi kalau seperti ini terus negara ini berarti ciri khasnya otoriter, tidak ada demokrasi, kemungkinan seperti itu. Mengenai aturan demo ini, kalau lihat latar belakang terakhir sih yang saya simak itu waktu Pak Luhut diprotes oleh BEM UI di halaman kampus. Nah, sekarang dibikin aturan ini. Ada dua hal sih kalau tadi yang disampaikan. Kalau mahasiswa memang mau berdemo dan memberikan pemberitahuan, tentu sudah sewajarnya. Yang mereka khawatirkan adalah akibat dari demo itu mereka dapat dipenjara. Itu kan yang jadi persoalan. Nah, yang terjadi sekarang ini ya sebetulnya sih pemerintah harusnya lebih menyikapi lah. Mungkin juga bagaimana aturan kalau memang yang toh dipelaksanaannya juga kalau demonya rusuh juga akan diamankan begitu. Jadi ya kalau yang ada sekarang sih jauh lebih baik ya pemerintah lebih menunjukkan kinerjanya lah daripada mengurus hal ini. Ada yang lebih penting ya. Jadi misalnya masalah kayak minyak goreng, bensin, kondisi ekonomi sekarang yang belum stabil ketimbang rancangan undang-undang yang merubah masih hal itu. Karena bagaimanapun juga kritik terhadap pemerintah masih dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya melalui mahasiswa. Terima kasih. Dan terima kasih telah bergabung dalam Businessman Opinion, saya Fahmi Andrian.